Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya bersama rekan saya yaitu ada Kak Novianti Wulandari dengan NIM 007. dan saya Selina Intan Nursanti NIM 030. Baik, pada podcast hari ini tema kita yaitu model pembelajaran Immerse. Jadi, kalian udah pada tahu belum nih tentang model pembelajaran Immerse? Nah, dalam podcast ini kami akan menjelaskan mengenai pengertiannya, karakteristiknya, langkah-langkahnya, tujuan, serta kelebihan dan kekurangannya. Serta di akhir nanti ada kesimpulannya. Ya. Baik, langsung saja. Dari pengertiannya dulu ya, biar kalian semua pada paham dan juga mengerti mengenai model pembelajaran Immerse ini. Baik, untuk pengertiannya adalah suatu tipe pembelajaran yang memadukan setiap mata pelajaran menjadi satu proyek. Jadi, itu akan menghasilkan sebuah pemikiran yang sesuai untuk bidang minat siswa. Immerse ini juga untuk menyaring serta memadukan berbagai pengalaman yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Jadi, dapat disimpulkan, Immerse adalah model pembelajaran yang melibatkan berbagai mata pelajaran yang menjadi satu proyek. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, baik. Jadi tujuan dari model pembelajaran Immerse ini yaitu membantu peserta didik dalam menyaring serta memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuannya yang dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi nanti ada seperti 4 mata pelajaran itu nanti digabungkan sesuai yang berhubungan dengan lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Lalu setelah pengertian dan tujuan tadi ada juga karakteristik dalam model pembelajaran Immerse ini, yaitu Nah, karakteristiknya yaitu menurut Fogarty 1991 ada 3 karakteristik model pembelajaran Immerse ini. Yang pertama, pembelajaran ini berfokus pada minat peserta didik. Lalu, yang kedua yaitu menggabungkan 4 mata pelajaran yang berhubungan dengan minat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu semua materi pembelajaran dari setiap mata pelajaran tersebut yang akan dipelajari oleh peserta didik tadi akan digabungkan dengan keadaan minat siswa tersebut. Jadi kesimpulannya, karakteristik ini yaitu berfokus pada minat peserta didik dan juga berfokus pada lingkungan sekitarnya. Dan adapun juga langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran Immerse ini, yaitu untuk langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan sendiri ada 5. Yang pertama itu menentukan jenis materi. Yang kedua itu memilih kajian materi. Yang ketiga menentukan sub keterampilan. Dan yang keempat itu merumuskan indikator. Dan yang terakhir adalah menentukan langkah-langkah. Untuk yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sendiri itu sama dengan tahap perencanaan yang di awal. Lalu yang terakhir itu tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu apa sih? Tahap evaluasi itu sebuah proses awal pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Jadi, seumpama kita hari ini ada acara, nanti di akhir pasti akan ada evaluasi untuk mengoreksi kegiatan hari ini, ada kesalahan kah, atau ada kekurangan yang intinya itu untuk mengoreksi diri kita. Lalu yang selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihannya sendiri itu yang pertama ada integrasi secara internal, yang kedua itu siswa menggali dalam berbagai bidang minatnya. Yang ketiga itu siswa yang terbenam itu menunjukkan rasa disiplin. Jadi siswa yang diam itu akan menunjukkan bakatnya sendiri untuk menjadikan sikap yang disiplin karena model pembelajaran imersif ini. Untuk yang keempat itu menjelaskan konsepnya itu lebih mudah. Seorang guru akan menjelaskan lebih mudah karena dalam berbagai mata pelajaran itu dijadikan dalam satu proyek. Dan yang kelima itu siswa dapat mengadukan semua mata data yang ada. Dan yang terakhir itu pembuatan koneksi yang lebih mudah.
Selanjutnya ada kekurangan juga. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, langkah-langkah, karakteristik, dan kelebihannya. Saya akan membacakan dalam kekurangan model pembelajaran IMERS ini, yaitu yang pertama, dapat mempersempit fokus peserta didik. Yang kedua, peserta didik hanya terpaku pada pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya saja. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik tidak dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, adapun kekurangannya bagi guru yaitu guru tidak memiliki sumber atau literatur pembelajaran yang lainnya, gitu. Lalu ada kesimpulan dari semua. Jadi, kesimpulannya yaitu model pembelajaran IMERS ini hanya berfokus pada minat peserta didik dan juga berfokus dengan lingkungan di sekitarnya saja gitu. Jadi peserta didik itu tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya karena dia hanya terpaku dengan pengetahuan dan pengalamannya saja seperti itu. Izin. Ya. Tapi karena adanya model pembelajaran IMERS ini, semua peserta didik itu bisa mengembangkan minatnya melalui hal itu. Karena kan tadi sudah dijelaskan ada juga pengertian immersive itu bidang minatnya dengan lingkungan sekitar. Lah, maksudnya peserta didik itu nggak akan terpaku dengan pengetahuan aja, dia akan mengembangkannya melalui lingkungan sekitarnya. Seumpama dia bergotong royong, itu dalam mata pelajaran apa juga gitu. Ya, jadi intinya itu 4 mata pelajaran tadi itu dijadikan satu gitu, sesuai dengan minat dan lingkungan siswa seperti itu. Baik, itu tadi materi podcast kali ini, dan kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Baik, ada penanya nih. Yang pertama yaitu Kak Betty Putri Iswandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Selin dan Kak Ulan atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Maaf kalau berisik. Ya, sudah Iya, terdengar dengan jelas, Kak. Iya, saya ingin bertanya tentang materi yang disampaikan tadi. Itu kesulitan apa yang akan dihadapi oleh seorang guru jika menerapkan model pembelajaran immersive ini di jenjang sekolah dasar? Lalu jika pun ada kesulitan, bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Betty. Baik, untuk penanya yang kedua ada Kak Syolan. Silakan Kak Syolan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih buat Kak Ulan dan Kak Selin sudah mempersilahkan waktunya untuk pertanyaan saya. Apakah sudah terdengar ya, Kak? Sudah Kak, sudah sangat jelas. Oke, saya Siolan. Pertanyaan saya adalah, apakah model pembelajaran immersive ini cocok untuk diterapkan di sekolah jenjang sekolah dasar? Dan jika memang cocok, alasannya kenapa ya kok bisa cocok diterapkan di jenjang sekolah dasar sehingga metode ini cocok buat peserta didik di sekolah dasar? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Syolan atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Betty terlebih dahulu, yaitu kesulitan apa yang akan dihadapi oleh seorang guru jika menerapkan model pembelajaran imersif di jenjang SD dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, menurut saya, kesulitan yang dihadapi oleh guru yaitu guru mengalami kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran ini karena guru tidak memiliki sumber atau literatur yang dapat dijadikan acuan pada pembelajaran tersebut. Dan
menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yaitu guru harus kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan atau membuat media serta bahan ajar yang sekiranya itu cocok digunakan dalam model pembelajaran ini gitu. Bagaimana Kak Betty? Apakah ada sanggahan? Baik, Kak. Sudah, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Betty. Lalu pertanyaan Kak Syolan akan dijawab oleh rekan saya yaitu Kak Wulan. Silakan Kak Wulan. Baik, terima kasih Kak Siolan. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, apakah model pembelajaran imersif ini cocok diterapkan di sekolah jenjang SD? Dan jika memang cocok, alasannya kenapa? Sehingga metode ini cocok diterapkan di jenjang SD. Jadi tadi itu sudah dijelaskan, model imersif itu adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Model ini juga dapat diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam proyek akhir semesternya. Jadi, model IMSET ini juga sudah dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyaring, memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan lingkungannya. Tadi juga sudah dijelaskan yang untuk kelebihannya IMSET sendiri, itu siswa yang terbenam menunjukkan sikap disiplinnya. Jadi dari model immersive pembelajaran ini, siswa yang awalnya pendiam, dia jadi mau berbicara dan pede karena dia tahu bakat minatnya itu bisa tersampaikan. Jadi bukan hanya itu saja Kak Siolan, untuk membuat para siswa kita itu lebih pede lagi dan percaya diri itu, gurunya juga harus mempunyai cara dan trik untuk itu. Guru harus mengusahakan entah itu bagaimana, seperti ada cara lain. Ya, kita mengasih pertanyaan kepada satu murid supaya dia tuh nggak takut terus. Kita dikasih reward atau apa gitu. Lalu menggunakan media. Ya, menggunakan media seperti animasi, audiovisual. Itu kan membuat para siswa itu jadi lebih kayak menarik gitu. Wah, aku mau deh, mau besok-besok lagi ya, Bu, gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya itu siswa menggali dalam berbagai minatnya. Kalau siswanya itu punya minat, bakat, atau hobi yang belum tersampaikan, tapi karena adanya model ini, pastikan siswa akan, aku pengen banget kayak gini. Terus kan disampaikan gitu ya tergurunya. Gurunya juga akan mengeksplor, nggak akan diam sendiri gitu. Jadi ini sangat cocok sih Kak Siolan untuk diterapkan di SD. Apa ada sanggahan? Tidak, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi model immersive ini sangat cocok diterapkan di SD karena bisa menjadikan peserta didik itu berkreasi sesukanya gitu ya. Jadi sesuai lah dengan bakat dan minatnya yang mungkin dia pendam gitu. Jadi setelah adanya model pembelajaran ini dia akan semakin berani mengutarakan semua pendapatnya ataupun apapun gitu. Ya, immersive ini juga kata lainnya dari pembenaman, yang merupakan pendekatan antara disiplin ilmu sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang sesuai dengan bidang minat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model immersive ini juga sangat cocok dengan kebutuhan siswa, karena modelnya itu sangat terpadu untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka itu akan melihat apa yang dipelajari dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kayak siswa yang punya pengalaman itu pasti akan mau cerita gitu. Kalau seumpama kita mau apa ya, menggoda, apa sih mengekspor gitu. Intinya. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah mengantuk? Nah, kami mempunyai ice breaking nih, biar kalian tidak ngantuk. Mau tidak, teman-teman? Mau, Kak.
Nah, minta tolong on cam semua ya, teman-teman. Ayo. Ya, teman-teman, silakan on cam ya, yang belum on cam. Nah, silakan teman-teman on cam. Yuk. Wah, cantik-cantik Cantik sekali sekali ya ya. kakak-kakak ini. Hmm. Kurang, kurang kanan. Setuju. Oh iya, nggak apa-apa Kak, silakan. Baik, Kak Colan, nggak apa-apa ya kalau terkendala jaringan. Nah, jadi ice breaking kita itu yang tepuk merah, kuning, dan hijau ya, teman-teman. Baik, langsung saja ya. Langsung aja sekarang apa nanti? Besok, Kak. Sekarang. Oh, iya, iya. Oke. Langsung aja ya. Merah, Teman-teman, nggak usah di-mute, nggak apa-apa. jangan di-mute ya, biar ada suaranya Iya, gitu. Kak. Oke, makasih. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau, Merah, merah, hijau, merah, kuning. Ini kok nggak jangan di mute. Ayo teman-teman, minta tolong on mic ya. Kalau nggak on mic nanti dapat hukuman. Ya, kalau nggak on mic nanti dapat hukuman. Ayo Kak Betty yang cantik sekali. Ngulang lagi. Kak Siwan. Terima kasih Kak Sholan lognya. Yang kedua. Ayo teman-teman, sekali lagi ya, Sekali kita lagi tepuk ya. tangan. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk kuning, tepuk merah, tepuk hijau. Mewah. Ye. Iya. Lagi-lagi, sekali lagi ya. Ayo, tepuk kuning, tepuk merah, Merah, hijau. Bareng kabun. Ayo. Merah, merah, kuning, hijau, mewah. ya. Iya, makasih teman-teman atas antisipasinya. Terima kasih ya teman-teman. Jadi Makasih kembali, Kak. jadi podcast hari ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Kak Pula dan Kak Selin. maaf ya kalau garing.